Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Kali ini kita ketemu lagi di podcast bersama orang yang bernama Ibu Dr. Primadona. Selamat datang Ibu. Aduh, Bu Mutia cantik banget Ibu ini. yang sangat bersemangat. So adik-adik tonton video ini sampai selesai karena adik-adik mahasiswa akan bersama ini dengan narasumber yang sangat bersemangat dan ceria ini. Terima kasih Ibu Mutia atas undangannya. Ya. Gimana kabarnya? Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat. Aha. Kalau narasumbernya bersemangat, Ibu, Iya. pasti dari sini juga semangat ini, Ibu. Oke, iya Bu Prim. Jadi kita mau nanya tentang jurusan administrasi niaga. Jadi Bu, apa sih yang dipelajari adik-adik mahasiswa di jurusan administrasi niaga? Oke. Baik Bu Mutia dan juga adik-adik yang live ya hari ini dengan topik kita mungkin lebih memperkenalkan bagaimana jurusan administrasi niaga yang ada di Politeknik Negeri Padang. Jadi di jurusan administrasi niaga itu kita punya 3 prodi. Di dalam itu kita punya 3 prodi. Yang pertama prodinya administrasi bisnis. Lalu ada Itu D3 ya Bu? Itu D3. Lalu ada prodi sarjana terapan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata. Lalu ada juga sarjana terapan usaha perjalanan wisata yang baru upgrade dari D3 ke D4. Jadi untuk penerimaan tahun sekarang kita sudah menerima sarjana terapan usaha perjalanan wisata. Jadi ada satu program studi D3, kemudian ada 2 program studi sarjana terapan. Mungkin gimana tuh Bu fokusnya program studi itu Bu? Oke. Jadi awalnya dulu yang di jurusan administrasi niaga itu kan prodinya administrasi bisnis. Jadi itu sudah kalau tahun ini bulan Agustus besok itu sudah ulang tahun perak ini untuk administrasi bisnis ini. Berarti sudah 25 tahun untuk tahun ini. Sedangkan untuk prodi destinasi pariwisata itu kita saat ini adalah tahun kedua. Jadi kemarin baru kita membuka prodi sarjana terapan destinasi pariwisata. Dan insya Allah tahun ini kita buka lagi untuk penerimaan tahun kedua. Lalu yang satu lagi prodinya itu adalah usaha perjalanan wisata. Jadi usaha perjalanan wisata ini kalau dulu kan masih D3. Nah, jadi sekarang itu sudah upgrade menjadi sarjana terapan usaha perjalanan wisata. Nah, itu sudah untuk penerimaan besok kita sudah menerima sarjana terapan usaha perjalanan wisata. Oke, jadi masing-masing itu Bu usaha perjalanan wisata tuh yang dipelajari apa gitu. Kemudian yang administrasi bisnis yang dipelajarinya apa gitu. Ya. Jadi kalau D3 usaha perjalanan wisata yang sekarang sarjana terapan itu adik-adik itu nanti kalau tamat itu dia akan menjadi seorang guiding misalnya, akan menjadi seorang pengelola travel. Itu lebih dia kepada seorang bisnis di bagian travel, agen pariwisata. Dia akan menjadi tour leader. Itu kira-kira. Jadi kalau tapi yang lainnya juga kalau seandainya mereka juga selama ini juga akan bekerja sebagai dosen juga ada bisa gitu. Ya? Bisa. Ini berwirausaha juga bisa. Berwirausaha bisnisnya lebih ke bisnis pariwisata. Lalu kalau destinasi pariwisata itu kita lebih kepada bagaimana menyiapkan mahasiswa itu untuk menjadi seorang manajer di bagian destinasi, merencanakan tempat destinasi pariwisata. Dan destinasi pariwisata itu memang dia lebih ke manajemen pariwisata perginya. Bagaimana dia merencanakan, menjadikan sebuah tempat itu layak enggak untuk menjadi tempat destinasi pariwisata. Dia lebih ke sana kalau untuk destinasi.
Jadi itu Perbedaannya. kompetensi yang diharapkan dari dua prodi kita yang ada. Iya. Prodi kita yang destinasi pariwisata maupun usaha perjalanan wisata itu kan satu-satunya ya Politeknik Negeri Padang yang punya program studi prodi tersebut. ya prodi Oke. pariwisata. Kalau tempat lain misalnya seperti UNP itu lebih ke perhotelan dia. Perhotelan fokusnya ya Bu ya. Oke. Kalau kita memang betul-betul pariwisata begitu. Satu-satunya di Sumatera Barat. Iya. Ya di Sumatera Barat ya Sumatera Bu ya. Barat. Kalau untuk destinasi itu kalau di negeri itu kita satu-satunya di Sumatera itu. Yang punya hanya Politeknik, Politeknik Negeri Negeri Padang. Padang gitu. Di bawah jurusan administrasi niaga. Nah, yang terakhir itu kalau D3 administrasi bisnis kita itu kan memang sudah tua ya, paling tua di jurusan kita itu memang adalah prodi yang sangat hits sekali gitu, yang sangat laris manis. Jadi beberapa tahun ini kan kita tahu sendiri kalau di prodi AB itu peminatnya luar biasa. Luar biasa. Tinggi peminatnya ya Bu ya. Sangat paling tinggi di Politeknik. Nah, itu peminatnya. Selama ini memang mereka yang masuk ke prodi ini memang kalau untuk bekerja memang mereka bisa bekerja di semua tempat. Oke, Karena semua dia tempat. Misal kalau untuk pegawai negeri juga Berarti bisa nanti jadi PNS ya Bu ya. PNS kemarin yang tahun ini itu 68 orang itu terima untuk PNS. Nah, tuh. Lalu kalau ingin ditanya kira-kira AB administrasi bisnis tuh mereka jadi apa sih kan gitu. Iya. Selama ini memang kita menyiapkan mahasiswa itu untuk menjadi seorang administrasi. Itu udah pasti. Administrasi itu kan dibutuhkan di semua tempat nih. Sebuah organisasi, perusahaan apapun pasti butuh organisasi. Administrasi. Nah, jadi memang kita siapkan untuk itu. Lalu mereka selain itu juga bisa menjadi seorang sekretaris juga. Lalu juga bisa menjadi seorang marketing. Ya. Jadi juga bisa menjadi customer service gitu. Kerja di mana aja misalnya di bank juga banyak mahasiswa kita. Kalau di industri apalagi gitu. Kayak kemarin itu di instansi pemerintah akhir-akhir ini sangat luar biasa permintaan untuk administrasi kita, administrasi bisnis. Bahkan untuk PLN sendiri selama ini kan PLN itu setiap tahun itu minta itu dari dulu memang spesifikasinya itu adalah administrasi bisnis gitu. Administrasi bisnis. Artinya diminta, artinya lulusannya nanti berpeluang untuk masuk ke PLN ya Bu ya. Bahkan kita memang di PLN sendiri memang sangat banyak anak-anak kita di situ. Karena untuk di Sumatera Barat sendiri kan administrasi bisnis itu hanya kita. Hanya kita yang punya. Kita Politeknik Negeri Padang aja yang punya. Nah, jadi banyak lagi di tempat lain gitu, instansi lain. Nah, juga spesifikasi untuk prodi yang diinginkan itu adalah administrasi bisnis. Nah, kalau gitu berarti juga ada rekrutmennya, industrinya yang datang ke kita untuk rekrutmen ya Bu ya, berarti ya? Iya. Oke. Ya, seperti dulu kan, kalau dulu kan PLN itu kan rekrutmennya di sini kalau dulu. Iya. Karena memang kalau menurut sejarahnya, kenapa PLN itu sangat loyal ya untuk administrasi bisnis ini? Yang pertama dulu selain kerjasama kita dengan mereka memang sudah brand kita itu di PLN itu sangat bagus lah gitu. Berarti melekat di hati PLN. Dicari terus lulusan administrasi niaga ini. Dicari ya, gitu. Bahkan dulu pernah 3 tahun yang lalu di Politeknik kita terima 21 orang di PLN untuk semua prodi, 11 orang itu dari prodi administrasi bisnis. Seperti itulah kira-kira kiprahnya begitu. Dilihat tadi ya Bu Prim, katanya jadi ini tour guide, jadi admin gitu ya. Dan dilihat juga di proses belajar mengajarnya gitu, ketemu sama mahasiswanya Bu Prim ini mungkin di koridor atau di parkiran, rapi-rapi sekali. Rapi-rapi pakai jas, kemudian kalau kita perhatikan duduk di ruangan kelas atau gimana selalu rapi dengan tata cara duduk yang bagus gitu ya. Tapi itu memang dipelajari ada ini mata kuliahnya ya Bu ya? Iya.
Jadi Bu Mutia, di saat anak-anak kita itu kita terima, kita memang menyampaikan kepada mereka bahwa baik di prodi AB sendiri maupun di prodi pariwisata, kita itu kan lebih menekankan service. Bagaimana kita memang harus hospitality. Nah, jadi itu memang kita tekankan sekali kepada anak-anak kita, karena dia nanti bekerja itu memang berhadapan dengan manusia. Nah, artinya memang dia berhadapan langsung dengan konsumen atau calon konsumen yang harus setiap hari berinteraksi dengan mereka. Artinya memang kita harus menyiapkan mereka itu bagaimana mulai dari etikanya, lalu bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia harus selalu senyum, menghadapi bagaimana, bahkan kita juga mata kuliah kita seperti service excellence. Lalu juga di situ kita mengajarkan negosiasi, gitu. Juga kita nanti akan mengajarkan bagaimana mereka itu menghadapi komplain. Seperti itu kita betul, ya, Bu, mempraktekkan kepada mereka. Jadi mereka memang harus punya jiwa-jiwa yang tenang, memang harus selalu senyum, ramah gitu. Dan ya. itu kita satu semester pertama itu kita menekankan hal-hal yang seperti itu gitu. Karena etika itu sangat penting. Sangat penting, apalagi ini kan menerapkan pada servis ya Bu ya. Iya, yang dihadapi itu kan manusia nih. Bukan meja, bukan barang ya. Iya, mungkin di prodi lain mereka lebih fokus misalnya menghasilkan web, menghasilkan nanti software dan lain, mungkin mereka akan berhadapan dengan benda begitu. Iya, tapi kalau kita enggak, karena manusia langsung gitu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita memang menekankan begitu. Ya, karena memang sering terlihat ya mahasiswa ini administrasi niaga ini, jurusan administrasi niaga itu kelihatan sekali nampak tampil beda dengan seragamnya dan pembawaannya. Jadi memang itu dipelajari di mata kuliahnya. Bahkan cara berjalan pun kita mengajarkan gitu. Anda jangan berjalannya segagah-gagah apapun. Kalau berjalan itu nggak bisa mengkondisikan tidak meyakinkan, nggak bisa juga. Bagaimana mau negosiasi gitu, bagaimana sekali. mau bisa merayu konsumen supaya bisa seia dengan kita gitu. Kalau kita sendiri sebenarnya nggak punya percaya diri terhadap penampilan sendiri. Sorry adik, tapi jurusan administrasi niaga ya, baik dari segi kognitifnya, afektifnya dan psikomotornya juga ya Bu ya. Nah, mungkin yang berikutnya Bu Prim. Jadi pertanyaan adik-adik mahasiswa juga, kemudian bagaimana seandainya nanti adik-adik yang bergabung ke Politeknik ini mungkin beragam ya. Ada mungkin yang tidak mampu secara finansial. Nah, itu bagaimana itu Bu? Jadi Bu Mutia, sebenarnya kasus-kasus itu kan kita sudah menghadapi. Sangat banyak kasus-kasus yang kita hadapi seperti itu, karena kita sadar bahwa Politeknik sendiri kan mahasiswa itu 60% itu kan kita terima lewat jalur KIP ya, beasiswa bidik misi. Nah, kita menyadari itu. Lalu kan banyak juga mahasiswa kita itu yang di luar menerima KIP, yang tidak menerima KIP itu sebenarnya secara finansial banyak juga yang tidak mampu sebenarnya. Tapi mungkin di dalam prosesnya itu mereka tidak lulus gitu, tidak memenuhi syarat untuk itu. Selama ini kita kalau di jurusan kita sangat dekat ya dengan mahasiswa itu. Kalau Anda mahasiswa kita itu yang terbentur misalnya, itu kita langsung menanggulangi lah hal-hal seperti itu. Kalau di Politeknik kan ada lazis juga. Tapi yang dari kita, ya dosen-dosen kita sering melakukan, misalnya mereka nggak ada uang kuliah atau untuk makan, kita saweran dengan dosen-dosen semua, rasanya kita lakukan selama ini gitu. Jadi tidak ada rasanya mahasiswa kita masuk ke jurusan AN itu berhenti karena tidak adanya uang untuk melanjutkan kuliah. Kita tidak rasanya selama ini kita tidak menemukan hal yang seperti itu. Ya. Kita pasti langsung bisa sebagai malaikat pembantu lah untuk mereka, untuk hal-hal yang seperti itu. Karena selama ini kita juga dihadapkan kepada hal seperti itu banyak sekali gitu. Jadi teman-teman yang dosen ini kan sudah siap juga gitu. Ini misalnya Ibu A,
biar nanti ibu yang nanggung SPP-nya, kita Iya, gitu iya. aja Jiwa gitu. sosialnya tinggi juga Bu ya. Tinggi sekali Iya, gitu. iya. Jadi Oke. rasanya kita sampaikan kepada adik-adik nanti kalau kuliah di jurusan Dan AN, tidak ada yang tidak selesai hanya dengan alasan tidak punya biaya. biaya. Gitu. Putus Oh. kuliah karena tidak punya biaya, kita tidak pernah Yang anak-anak kejadian kita seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin gitu juga Bu Prim. Kemudian adik-adik ini mungkin dia berpikir, oh ketika saya masuk ke Politeknik tujuannya adalah saya agar bisa dapat langsung bekerja. Iya. Begitu juga orang tua kan Bu Iya. Prim, oh saya mau anak saya disekolahkan di vokasi di Iya. Politeknik agar nanti cepat dapat kerjaan Iya. ini. Gitu. Nah mungkin nanti di semester berapa kan ada PKL-nya ya Bu Iya. Prim ya. Apakah dari setelah PKL itu sudah bisa langsung nanti direkrut oleh Iya. tempat magangnya atau mungkin bagaimana itu prosesnya sehingga nanti bisa langsung connect dengan industrinya Bu Prim? Oke. Kalau di prodi usaha perjalanan wisata itu kita mahasiswa kita itu magangnya sudah 6 bulan. Jadi sudah 6 bulan. Karena memang MBKM ya, Merdeka Belajar kampus Merdeka itu kita sudah terapkan. Kalau kita lihat memang banyak hal-hal ya yang mereka dapat dengan 6 bulan itu. Banyak di antara mereka itu yang betul-betul sudah dipesan oleh perusahaan untuk melanjutkan. Jadi memang setelah pulang PKL ini mereka masih dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi ya. kalau ada event-event tertentu mereka yang menghadapi gitu. Jadi kami lihat, kita evaluasi memang luar biasa dampaknya. Kalau di AB itu luar biasa gitu. Anak-anak kita itu kena magangnya 3 bulan, itu banyak perusahaan yang minta supaya Nyambung. nyambung gitu. Oh, Bahkan kemarin itu banyak anak-anak kita itu bilang, Ibu bisa nggak kita undur dulu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, karena memang perusahaan sangat butuh gitu. Bahkan ada industri yang nelpon, Ibu kita masih butuh nih mahasiswanya begitu. Jadi mungkin itu sangat luar biasa sebenarnya, karena mereka Demand-nya tinggi ya Bu ya. Iya, demand-nya sangat tinggi. Dan kita sangat menghargai itu dan sangat mensupport lah hal-hal semacam itu. Tapi memang karena kita masih ingin mereka itu tamat dulu sebenarnya. Kita kan takut juga nanti di saat mereka terus di perusahaan jadi tidak selesai akhirnya tidak kuliahnya. selesai. Nah, jadi mungkin ke depannya kita berpikir juga Bu Mutia, mungkin dengan MBKM itu kita nanti akan bisa lebih leluasa lah. Jadi anak-anak kita itu di saat dia PKL bisa ngerjakan TA-nya juga, jadi akan lebih cepat Ya. Berarti dan bisa kerja juga bisa sambil kerja juga mengerjakan sambil mengerjakan TA. TA. Jadi memang kita sudah memplanning itu di dalam kurikulumnya. Gitu. Jadi bisa tadi ya itu berarti implementasinya dari MBKM untuk Iya. jurusan administrasi niaga ya Bu ya. Kita karena memang harus ya, Iya. harus. Dan kalau kita lihat sih manfaatnya banyak juga gitu. Iya. Kan kita nggak boleh kaku juga Iya, gitu, dengan hal sekali. semacam Baik itu. manfaat bagi mahasiswanya, bagi industri dan juga bagi jurusannya Iya, ya Bu bagi ya. jurusan kita dan bagi dosennya juga. Bagi dosennya juga. Dengar-dengar Bu Prim, ada wisata binaan ini loh. Iya. Jurusan administrasi niaga. Aha. Nah, itu di mana wisata binaannya itu? Bu? Iya. Jadi memang selama ini untuk ketiga prodi kita itu Bu Mutia, kita dengan industri sebenarnya sangat dekat karena untuk prodi-prodi kita itu beberapa orang dosen itu sudah dari industri. Jadi kita memang Praktisi berarti ya? praktisi yang kita ambil gitu. Nanti mungkin dalam pelaksanaannya itu kita bersama-sama dengan beliau dengan tim kita dari industri itu untuk mencapai kompetensi utama lah dari mahasiswa kita itu. Nah, selama ini di dalam kita mengimplementasikan kurikulum kita ataupun kompetensi mahasiswa kita itu memang kita punya beberapa desa ya, desa wisata. Itu gunanya adalah untuk mengimplementasikan kurikulum kita dan juga ingin melihat mahasiswa kita itu setelah mereka dipraktek di sana kira-kira apa yang mereka hasilkan. Jadi kita setiap tahun itu kita bekerja sama dengan desa-desa wisata itu yang memang ingin
ke depannya itu memang Maju mereka desanya di situ gitu ya. Oke. Kita bisa lihat langsung Oke. gitu. Kayak tahun kemarin itu, yang terakhir kemarin itu di desa Batu Palano. Itu kita banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk Desa anak-anak. Batu Palon itu di mana ya, Bu? Nah, itu di Kabupaten Agam. Oh, Kabupaten. Jadi kita untuk mahasiswa kita di destinasi itu mereka bisa di situ selama 6 bulan itu ingin menjajaki lah kira-kira tempat destinasi-destinasi yang ada di Batu Palano yang bisa nanti mereka explore, yang bisa mereka nanti jual ke ke konsumen nanti. Iya. Itu harus mereka bisa dapatkan gitu. Sehingga mereka mulai dari penjajakannya di situ, apakah desa ini betul-betul bisa sebagai destinasi, itu mereka kerjakan selama 6 bulan di situ. Nah, itu sebelumnya kita juga di yang di pariwisata itu kita juga punya desa Kubu Gadang misalnya, yang di Kubu Gadang di mana itu, Bu? di Kota Parangpanjang. Oke. Nah, itu kita bahkan di sana sampai mendirikan sebuah tempat ya, tempat untuk destinasi itu tempatnya kita dirikan di situ ya, kita pakai logo Politeknik. Inilah hasil karya mahasiswa kita. Iya. Nah, kita juga melakukan itu. Lalu kita juga seperti di Kota Pariaman, di Tunggal Selatan, dan juga di desa Apar, desa wisata Apar itu yang pemenang desa wisata di Indonesia. Oke. Nah, salah satunya desa Apar itu kita juga bekerja sama dan juga memberdayakan mahasiswa kita untuk di desa situ. itu, Di desa untuk itu mengembangkan untuk mengembangkan pariwisatanya pariwisata. ya. Kira-kira disuruh dia ini ada nih, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan di sini. Oke. Lalu kira-kira kekurangannya, bagaimana kekurangan itu bisa nanti menjadi sebuah kelebihan lah yang bisa untuk menarik pariwisata datang di situ. ya. Mahasiswa kita memikirkan itu kira-kira. Jadi mereka memang sudah melakukan analisis itu gitu. Jadi kalau untuk sarjana terapan kan lebih kepada analisis. Artinya tidak lagi sebagai pekerja saja, tidak lagi kita mengharapkan seperti itu. Jadi ujung-ujungnya nanti bisa berwirausaha juga di bidang pariwisata, bisnis pariwisata juga gitu. Karena perlu juga kita sampaikan ya kepada adik-adik misalnya yang ingin yang berminat ya nanti untuk kuliah di Politeknik Negeri Padang ya. Di pariwisata itu kan kita punya nih labor kita itu bus ya. Bus pariwisata. Bus pariwisata. Iya, yang bisa dipergunakan untuk praktek. Bagaimana menjadi seorang guiding ya, prakteklah di situ. Di bus kita itu seperti apa dia dengan nanti dengan konsumennya, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia menyampaikan ini tempat-tempat pariwisata. Mereka memang praktek itu di situ. Tapi jurusan AM juga punya tour and travel ini juga ya? Iya. Bahkan untuk mensuport itu mereka juga kita punya tour and travel. Nah, selama ini luar biasa Ibu Mutia, kita bisa selama ini selain mahasiswa kita praktek, mulai dari dia ngambil tiket ya kalau dulu, lalu merencanakan pariwisata seperti apa, tour leader juga. Itu omsetnya lumayan lebih dari 1M setiap tahun. Lumayan ya Bu, omsetnya 1M lebih gitu. Jadi artinya apa? Sebenarnya mereka itu bisa ya untuk membangun bisnis pariwisata. Karena di situ travel itu selain untuk praktek, mereka kan kita mengajarkan juga bagaimana. Ayo coba bagaimana Anda bisa menjadi seorang marketing untuk hal-hal seperti ini ya. Jadi mahasiswanya belajar, kemudian menghasilkan juga gitu. Banyak sekali ininya ya, artinya mereka belajar praktek langsung begini loh yang di industri, kemudian dibawa juga ke kampusnya apa yang dibutuhkan oleh industri. Menarik sekali Bu Prim. Yes. Oke, jadi kita minta satu himbauan terakhir dari Ibu Prim untuk calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Oke. Silakan Bu Prim. Baik, hai calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang, baik untuk prodi, destinasi maupun bisnis, kita berharap nanti dan meyakinkan Anda semua, jika Anda nanti diterima di Politeknik Negeri Padang, Anda betul-betul akan mendapatkan servis yang baik dan juga akan mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan industri
dan insya Allah Anda tidak akan menjadi pengangguran seandainya tamat di Politeknik Negeri Padang. Oke, terima kasih Ibu Primadona. Baik. Iya. Begitu tadi bincang santai kita dengan Ibu Primadona. Kita tunggu adik-adik semua di Politeknik Negeri Padang. Yes.